Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ali Asraf. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi em, cara untuk mengkonfigurasi pesan ataupun pengumuman baik itu kenaikan kelas ataupun kelulusan dan lain-lainnya melalui WhatsApp dan itu secara auto replay. Jadi nanti setelah di setting atau dikonfigurasi teman-teman tidak perlu lagi untuk melakukan atau membalas ya. Jadi nanti otomatis ya. Hal pertama yang harus kita lakukan ini terdiri di atas dua bagian. Pertama, lakukan konfigurasi di database-nya dan pada kesempatan ini kita database-nya menggunakan Google Spreadsheet. Nah, jadi teman-teman silakan untuk masuk ke Google Drive teman-teman sendiri dengan menggunakan akun masing-masing. Saya masukkan dulu. Oke. Selanjutnya masukkan emailnya. Nah, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat dua versi, satu dengan ada attachment-nya atau lampiran filenya dan satu lagi tanpa lampiran file. Dan ini sebenarnya tidak jauh beda. Kalau lampiran file kita tinggal attach atau lampirkan link untuk mendownload filenya, sedangkan yang tidak perlu ya. Hal yang pertama, jika teman-teman ingin melampirkan filenya, silakan untuk mengupload filenya itu berupa PDF. Bisa di sini baru lalu upload file. Kebetulan saya sudah buatkan satu contoh. Ini contohnya saya kasih nama ini adalah rapot ya. Nah, selanjutnya adalah teman-teman silakan klik tanda plus di bagian pojok kiri atas. Ini baru. Lalu pilih Google Spreadsheet. Nah, setelah masuk ke Google Spreadsheet kosong seperti ini, ada beberapa prinsip. Yang pertama, kita pada kolom A bagian atas sekali kita ketikkan pesan masuk. Nah, ini nanti adalah pesan yang dikirimkan oleh klien kita ataupun orang yang ingin mengecek kelulusan ataupun kenaikan kelasnya. Jadi dia nanti chat ke kita. Ini disebut dengan pesan masuk. Lalu balasan dari kita itu disebut dengan pesan keluar. Pesan keluar. Oke. Saya akan tuliskan di pesan masuknya berupa pengumuman lalu reply-nya dari kita ini terserah, misalkan saya ketikkan silahkan ketik info Oke, ini bisa ditambah ya, fleksibel saja reply-nya, misalkan silakan ketik info untuk mengecek kelulusan, kenaikan kelas dan sebagainya. Saya tambahkan sini, silakan ketik info untuk mengecek kenaikan kelas ini ya. Lalu si klien akan nge-reply kembali ke kita dengan menuliskan info. Nah, info nanti sini kita balas kembali, misalkan silahkan ketikkan nama lengkap kamu dengan menggunakan huruf
kapital. Nah, ini bebas ya mau huruf kapital ataupun non kapital. Yang perlu diperhatikan nanti input dari klien kita itu sama persis ya. Atau yang siswa kita gitu ya, sebut saja siswa. Saya kasih contoh di sini. Contoh Mamoto gitu ya. Nanti dia akan menginput Mamoto dan saya ketika nanti dia si siswa akan mengetikkan nama dia di sini. Saya tulis Mamoto. Nah, nanti silakan pesan reply-nya kita ketik misalkan selamat kamu berhasil naik kelas, jangan kasih kendor belajarnya, ini ya. Bebas ya Mamoto atau siapapun. Nah, kalau dalam kasus ini kita tidak melampirkan file ya, nanti hasilnya juga tidak akan ada attachment. Nah, tapi kalau Bapak, Ibu ataupun teman-teman ingin melampirkan raport dengan kasus kenaikan kelas, tinggal ke Google Drive, cari ini satu ya, nanti dibuat folder ya kalau misalkan dia banyak. Klik kanan pada file yang ingin bagikan, lalu sini kita ganti siapa saja yang memiliki link, salin link dan klik selesai. Kembali ke Google Spreadsheet, lalu kita tambahkan sini untuk download raport, silahkan klik link berikut. Lalu kita pastikan link yang kita copy tadi. Ini ya, panjang ya. Oke, ini sudah. Kita kasih nama biar nggak bingung. Akhirnya ini fleksibel ya nama filenya, karena dia nggak akan muncul nanti di siswa atau di klien kita. Ini fungsinya waktu kita akan menyambungkan dengan WhatsApp kita. Sudah. Sekarang kita pindah pengaturan di WhatsApp dan ini sudah selesai. Baik teman-teman, tadi kita sudah melakukan konfigurasi di spreadsheet ya, tepatnya di Google Drive. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke pengaturan di handphone kita. Langkah pertama adalah teman-teman silakan untuk mendownload aplikasi yang dengan nama Watch Auto. Jadi klik Play Store, kita ketik Watch Auto ya. Nanti silakan klik install. Nah, kebetulan saya di sini sudah melakukan instalasi Watch Auto-nya. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita buka aplikasinya. Kita buka Watch Auto. Oke, ini tampilan Watch Auto-nya. Dan kita nyalakan tool yang auto replay off ini, kita nyalakan di sini. Kita klik. Nah, setelah dia diaktifkan akan muncul battery optimize ya. Battery optimize, dan ini cancel saja kalau teman-teman tidak mau melakukan optimasi baterai. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali, nanti dia akan minta akses, klik saja nanti dan enable untuk Watch Auto-nya. Nah, setelah kita mengaktifkan di sini, kita lihat di sebelah home ini ada icon 4 kotak ya, bersudut tumpul. Kita klik setelah di sini. Lalu kita pilih yang spreadsheet ya, spreadsheet ini kita klik.
Nah, lalu kita sinkronisasikan. Ya, ini kebetulan bahasa Inggris, dan teman-teman kalau dia bahasa Indonesia sinkronisasi gitu ya. Kita klik sinkron. Oke. Nah, teman-teman, ini karena saya sudah pernah melakukan sinkronisasi, dia jadi langsung ya. Tapi kalau untuk teman-teman nanti dia pertama kali akan meminta akses, muncul dialog box, dan itu klik izinkan saja atau allow ya. Oke, setelah diklik allow selesai semuanya, dia akan muncul di bagian bawah sini. Di sini terjadi kesalahan. Nah, itu tidak apa, jangan khawatir, jangan cemas. Ulangi saja sinkronisasinya, syncnya diulangin, dan dia pada saat sync kedua akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada spreadsheet yang sudah kita buat, dan teman-teman silakan nanti untuk memilih spreadsheet yang sudah dibuat tadi. Dan tadi kita sudah buat dengan nama file akhirnya naik. Kita klik akhirnya naik. Dia proses sinkron sudah selesai, successfully synced. Dan ini sudah selesai, tapi jangan lupa di bagian atas untuk mengaktifkan spreadsheetnya. Kali ini masih off, dan kita klik untuk jadi on, dan dia sudah berubah jadi on di sini. Nah, ini sudah selesai pengaturannya. Ya. Oke teman-teman, ada yang lupa. Setelah kita proses konfigurasi dari database spreadsheetnya ke WhatsApp Auto-nya, nanti bisa kita atur siapa saja yang bisa atau akan mendapatkan auto replay dari kita dengan klik menu kontak di sini. Nah, ada banyak pilihan: everyone, my contact list, except my contact list, except my phone contact gitu ya. Kalau everyone, dia ke semua orang yang typing ke kita atau kirim WA ke kita, itu dia bakal dapat pesan auto replay, tapi yang versi custom, yang sini auto replay text at work ya, at work. Kalau dia tidak tahu ya, kan misalkan dia WA kita, bang lagi di mana nih, nanti munculnya dibalas at work text you later. Tapi kalau dia masukkan sesuai dengan format database kita, maka akan muncul sesuai database. Nah, kita masuk ke kontak, kita pilih accept my phone contact. Nah, ini semua kontak di HP kita, ketika dia chatting ke kita nggak bakal dapat auto replay. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita kan pasti dalam kasus ini untuk kenaikan kelas pasti ada siswa atau kontak siswa yang kita simpan. Jadi kita pilih yang accept my contact list. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa contoh. Nah, kita klik tanda plus ini untuk menambahkan kontak yang yang kita pilih untuk tidak menerima ya. Nah, gini, klik aja auto replay dari kita, lalu kita klik tanda contreng sini, dan ini sudah selesai. Seperti itu untuk mengatasi jangan sampai semua orang yang texting kita atau mengirim pesan WhatsApp mendapatkan pesan auto replay. Dan sekarang mari kita untuk melakukan percobaan dari hasil konfigurasi kita. Nah, baik teman-teman, kita akan melakukan konfigurasi. Jadi nanti yang nomor kita yang sudah kita konfigurasi nanti, klien kita akan mengirim pesan ke kita. Nah, contohnya seperti ini. Kita ketikkan pengumuman gitu ya. Pengumuman, lalu kirim, tunggu. Nah, dia langsung muncul auto reply-nya. Silakan ketik info untuk mengecek kenaikan kelas. Lalu kita ketikkan info di sini. Info.
info. Tunggu. Lalu masuk. Silakan ketikkan nama lengkap kamu dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya Mamoto. Nah, kita ketik Mamoto. Lalu kita kirimkan kembali. Ya, dia balas lagi, selamat, kamu berhasil naik kelas. Jangan kasih kendor belajar. Untuk mendownload rapot, silakan klik link berikut. Nah, dalam kasus ini kita melampirkan rapot ya. Tapi kalau misalkan tidak mau melampirkan rapot tadi, tidak perlu diklik atau di input linknya. Jadi dia cukup sampai jangan kasih kendor belajar rapot doang. Jangan kasih kendor belajarnya. Nah, kali ini kita coba klik. Nah, kita pilih email yang bebas ya, yang kita mau untuk membukanya. Kita ulangin, ini wifi-nya tuh ya, dia langsung membuka ke filenya dan ini bisa di-download. Nah, contoh ya, ini adalah rapot gitu. Nah, ini kita bisa download. Nah, bisa di-download ya rapot. Tapi kalau misalkan tidak mau melampirkan rapot, tidak usah dilampirkan. Oke, sekian teman-teman tutorial cara untuk membuat pengumuman kenaikan kelas, kelulusan dan lain sebagainya. Dan ini bisa juga dimanfaatkan untuk bisnis auto replay kita. Misalkan order. Nanti untuk yang detail bisnisnya saya akan buat tutorial kembali. Gimana caranya saat orang mengirim pesan bebas dan dia langsung masuk atau di replay dengan pesan dari kita. Kalau ini kan dia sama persis kontak atau pesan yang dikirim ke kita. Terima kasih, semoga bermanfaat dan membantu ya. Jangan lupa subscribe channel Ali Asetia.